warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 17 kelas KPTA Selekta Perpajakan kelas C2. Kami akan menjelaskan tentang buku pajak itu gampang loh, bab 5, 6, dan 7. Kelompok kami, kelompok 17 beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Raisa Ramadina dengan NIM akhir 253 dan rekan saya Nabila Dwi Ulaya Ambaroh dengan NIM akhir 2133. Pembahasan dari kami ada 3, itu ada bagaimana pajak dicatat dan disalurkan, uang pajak mengalir kemana sih, dan siapa yang harus bayar pajak. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, bagaimana pajak dicatat dan disalurkan. Kita akan membahas bagaimana pencatatan pajak yang masuk dan penyalurannya. Ada pajak yang diadministrasikan dan dicatat oleh pemerintah pusat, ada pula pajak yang diadministrasikan dan dicatat oleh pemerintah daerah, provinsi, dan kota atau kabupaten. Nah, instansi pemerintah yang bertugas mengadministrasikan pajak untuk pemerintah pusat itu ada DJP, Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan instansi pemerintah daerah yang bertugas mengadministrasikan pajak itu ada Dispenda atau biasa disebut dengan Dinas Pendapatan Daerah. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis pajak. Jenis pajak itu terbagi menjadi 2, ada jenis pajak pusat dan jenis pajak daerah. Kalau jenis pajak pusat itu ada pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan barang yang tergolong mewah atau PPNBM, dan ada juga pajak bumi dan bangunan atau PBB, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Ada juga bea materai. Sedangkan jenis-jenis pajak daerah itu terbagi lagi menjadi 2, ada pajak provinsi dan juga pajak kabupaten. Pajak provinsi itu ada pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, hingga pajak rokok. Kalau pajak kabupaten itu ada pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam, parkir, air tanah, sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan, serta pedesaan dan perkotaan, dan juga bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Selanjutnya, dengan begitu, pajak atas gajimu nanti bila kamu sudah bekerja itu harus disetorkan ke kas negara lewat bank ataupun kantor pos. Setoran itu kemudian akan dilaporkan ke pemerintah pusat dan lebih tepatnya ke DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Itulah yang disebut dengan pajak penghasilan atau yang biasa disingkat dengan PPH. Sedangkan pajak yang kamu bayar saat kencan bersama pacarmu di restoran pun nanti akan disetorkan oleh pemilik restoran itu ke pemerintah daerah tempat restoran itu terdaftar. Karena pajak ini dicatat dan diadministrasikan oleh pemerintah daerah, khususnya kabupaten kamu berasal. Nah, untuk selanjutnya, itu ada uang pajak itu mengalir kemana sih? Kita akan membahas penggunaan pajak yang telah masuk ke APBN. Pemanfaatan pajak. Setiap tahun, pajak yang diadministrasikan oleh DJP atau Direktorat Jenderal Pajak akan menjadi komponen utama pendapatan negara dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang biasa kita sebut dengan APBN, dan akan digunakan untuk belanja negara seperti pembangunan jalan raya, fasilitas umum, keamanan, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Nabila Dwi Ulaya. Untuk rekan saya, waktu dan layar disilakan. Terima kasih Raisa. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh nyata dari penggunaan pajak yang telah masuk ke dalam pemerintah. Sebelumnya, tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya Raisa bahwa pajak yang telah masuk ke dalam Direktorat Jenderal Pajak akan menjadi komponen utama dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Di sini, kami ambil contoh dari APBN tahun 2018 yang saat itu pendapatan negara sebanyak Rp1.894,7 triliun dan penerimaan perpajakan menyumbang sebanyak Rp1.618,1 triliun untuk kemudian digunakan sebagai belanja negara. Next, sama halnya dengan APBN 2018, APBN 2019 yang saat itu pendapatan negaranya sebanyak Rp2.142,5 triliun, di mana penerimaan perpajakan menyumbang sebanyak Rp1.781 triliun. Dari 2 contoh di atas bisa kita simpulkan bahwa pajak menjadi pendapatan utama bagi suatu negara untuk dapat melaksanakan belanja negara. Next. Yang selanjutnya adalah bab 7 di mana kita akan membahas mengenai siapa saja yang harus membayar pajak. Next. Pada hakikatnya, semua orang, baik itu warga negara Indonesia atau warga negara asing, yang tinggal di Indonesia, sekaligus tiap badan usaha yang didirikan dan atau melakukan usaha di Indonesia, wajib untuk membayar pajak.
Untuk mempermudah regulasi tentang pembayaran perpajakan, pemerintah melalui DPR menyusun undang-undang perpajakan, yang dimana mengatur semua hal yang mengenai perpajakan. Orang atau badan yang ditetapkan dalam undang-undang perpajakan ini yang wajib untuk membayar pajak disebut sebagai wajib pajak. Next. Menurut Undang-Undang Perpajakan, wajib pajak dibagi menjadi dua. Yang pertama orang pribadi dan yang kedua badan. Untuk orang pribadi adalah semua orang yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Jadi orang-orang yang memiliki penghasilan di atas PTKP akan dikenakan wajib pajak berupa pajak penghasilan atau PPh. Sedangkan orang-orang yang tidak memenuhi standar PTKP tidak akan dikenakan wajib pajak. Yang kedua ada badan. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang menjadi kesatuan, baik melakukan usaha ataupun tidak. Untuk contoh dari badan ini adalah yang pertama, perseroan terbatas, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, firma, koperasi, yayasan, organisasi massa, lembaga, dan lain sebagainya. Next. Setelah kita membahas mengenai siapa saja yang wajib membayar pajak, ada pula orang-orang yang disebut sebagai free riders. Free riders sendiri merupakan orang-orang yang memiliki kesadaran rendah untuk membayar pajak, di mana mereka akan ikut-ikutan menikmati hasil dari pajak seperti jalan raya, fasilitas umum, keamanan, dan lain-lain. Mereka ini mampu secara finansial, penghasilannya tinggi di atas PTKP, namun akan mencari segala cara untuk mengurangi banyaknya pajak atau justru mencari segala cara untuk terhindar dari kewajiban membayar pajak. Hal ini tentu sangat merugikan negara karena pajak adalah salah satu komponen utama dari pendapatan negara untuk dapat melaksanakan belanja negara. Next, terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami paparkan dapat bermanfaat. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan. Terima kasih. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.